له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, berhubung sudah jam 10 dan waktu zuhur jam setengah 12, dimana kita punya waktu 1,5 jam untuk sharing. Maka dari situ saya mengajak untuk kita memulai acara ini. Sedikit kita ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kita, dan nanti sampai jam 10.45 akan kita serahkan kepada manajemen untuk menyampaikan yang berkaitan dengan beberapa agenda kutab. Setelah itu sharing dengan asatidzah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita atau materi yang akan kita bahas, kita mulai dari yang paling mendasar, yaitu yang berkenaan dengan pandangan Islam atau pandangan Quran terhadap anak, dan bagaimana seharusnya kita menyesuaikan diri sebagai orang tua dan memposisikan diri berkaitan dengan anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Karim menyampaikan kepada kita semuanya bahwa anak merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, walillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kata Allah, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, yang Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan mengaruniai orang-orang yang Dia kehendaki, anak laki-laki dan anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan kami utus sebelummu para rasul, dan kami karuniakan kepada mereka istri-istri dan anak-anak. Sehingga karena anak merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah, maka perlu kita syukuri dengan cara mengkapitalisasi anak untuk bisa kita lebih banyak beramal soleh. Baik diri kita sebagai rasa syukur kita dengan anak kita, yaitu kita didik dengan didikan yang baik, atau rasa syukur itu tampak dalam perkembangan anak kita untuk mengemban misi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Untuk itu, fungsi daripada anak
atau faedah daripada anak, kedudukan anak dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai zina, sebagai hiasan hidup. Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hias-hiasi manusia untuk mencintai syahwat minal banin. Pertama yang disebutkan adalah anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta kekayaan yang bertumpuk-tumpuk. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, dan anak, zinatul hayatid dunya. Zina, perhiasan, perhiasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan zina, ya. Zina itu kan untuk bikin indah, ya. Zina itu untuk bikin serasi. Tetapi sering terjadi anak malah sebagian orang, ya, dalam gagal mendidik, gagal menyikapi anak. Banyak juga orang tua yang kemudian malah tidak menghendaki anak itu berada di rumah. Karena apa? Salah tingkah, ya. Kelakuan yang salah. Dari situ anak menjadi zina benar-benar kalau keluarga itu bisa dipandang sedap, bisa dipandang nikmat, ya, indah dalam keluarga. Dan itu tidak mungkin kecuali menjadi anak yang saleh. Nah, kembali lagi tadi, anak itu menjadi zina kalau, ya, memang perempuan anak itu anak yang saleh akan menjadi nikmat. Untuk itu dalam ayat yang lain lebih daripada zina, yaitu qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang doanya ibadur rahman, ditutup dengan doanya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, karuniakanlah dari istri-istri kami, dari anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadi anak itu bagaimana menjadi qurrata a'yun? Dan kalau dalam doa, wa nas'aluka qurrata a'yun la qati'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau penyejuk mata yang tidak pernah habis-habisnya. Dan memang penyejuk mata itu adalah kesolehan anak. Ya, qurrata a'yun itu anak yang soleh, istri yang soleh. Qurrata a'yun itu dipandang sedap. Dan itu kesedapan qurrata a'yun sebetulnya juga tergantung ada sisi yang lain, ya. Jadi kita itu ingin qurrata a'yun yang sejati, yang abadi sampai hari kiamat, atau qurrata a'yun yang materialistik. Sebab ada juga, ya, kalau memang orientasi orang tua itu duniawi, saya kira ketika seorang penyanyi, ya, dia akan senang kalau anaknya jadi penyanyi seperti dia juga.
Nah, yang kita maksudkan adalah qurrata a'yun yang hakiki, ya. Qurrata a'yun yang kita meyakini bahwa mereka, ya, akan bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. Maka kata qurrata a'yun ini disebutkan sebelumnya sebagai anak-anak yang bisa melanjutkan misi orang tua dan bisa menjadi, kalau istilahnya, zukhran liwalidain, ya, salah satu doa kalau kita nyolatin anak yang meninggal dunia, anak kecil, waj'alhu zukhran liwalidain, jadikanlah dia sebagai simpanan untuk kedua orang tuanya. Tapi simpan ini ternyata bukan harus meninggal dia, karena ada hadis jika seseorang memiliki 2 anak putri, mungkin anak putri agak lebih betul, ya, kemudian dia dididik dengan baik sampai anak itu dewasa dan dia nikahkan, maka anak itu menjadi hijab dari api neraka. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi anak itu akan menjadi hijab dan akan menjadi zukhran, akan menjadi apa? Simpanan yang mahal di hari akhirat kelak. Maka kita harus melihat anak itu sangat mahal dan harus kita cari yang menjaga dengan orang yang sangat kita percaya. Karena kadang-kadang orang percaya atau tidak percaya, mohon maaf, untuk menitipkan barang yang mahal kepada tetangga atau kepada pembantu. Tetapi kadang-kadang orang percaya dengan anak, percaya kepada orang yang kita tidak mau percaya untuk kita titipkan harta kita yang mahal, tapi kita percaya untuk mendidik anak kita. Padahal anak itu sangat mahal. Di antara nilai anak yang disebutkan dalam hadis, bagaimana orang tua nanti dari akhirat kelak merasa ada kiriman paket yang apa istilahnya, kiriman paket yang kejutan, ya, tiba-tiba kok di-upgrade ininya apa, surganya, tiba-tiba dapat aliran pahala yang besar. Ketika tanya dari mana ini semuanya, ternyata dari doa dan istighfar yang disampaikan oleh anak untuk orang tuanya. Maka siang pagi hari ini, sebelum kita melangkah yang lainnya, kita harus memahami besarnya fungsi dan posisi anak bagi kita semuanya sebagai qurrata a'yun yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Maka kalau anak kita belum kita rasakan sebagai qurrata a'yun, ya, ini sebuah perjuangan yang harus kita realisasikan. Yang sebelumnya, ya, kita harus juga sebagai qurrata a'yun bagi anak-anak kita. Jadi qurrata a'yun itu bukan hanya anak untuk bapak, bukan hanya istri untuk suami, tetapi suami untuk istri, istri untuk suami, anak untuk orang tua, dan orang tua untuk anak. Nah, ini yang perlu kita renungi bersama. Dan itu pastilah keserasian antara perangkat keras yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bagi anak kita. Saya kira kita semua tahu bahwa perangkat keras hardware anak kita ada bagus, dari fisik, dari panca inderanya,
dari siapa fitrahnya sudah bagus, tapi installnya yang kita install kepada anak itu apa? Pendidikan yang kita berikan kepada anak itu apa? Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya pendidikan yang mengembangkan jiwa anak, termasuk diri kita, itu adalah semua interaksi yang mempengaruhi jiwa kita. Ini pindah kepada pendidikan ya, sedikit pindah pada pendidikan. Contohnya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, sebagai suami ya, pamannya, sebagai istri. Saya ingin tanya Bapak Ibu, Bapak-bapak dulu saya tanya ya, biar ibu-ibu dengar gitu ya. Kalau bapak-bapak dalam kondisi capek di luar, kemudian mendapatkan banyak masalah di luar, sehingga Pak nggak sempat makan juga, sampai di rumah makanannya nggak ada, padahal Bapak merasa duitnya banyak sih sebetulnya di rumah. Terus yang kedua, Bapak ingin mengungkapkan rasa capeknya itu kepada istri, tapi istri cuek atau ngomong ya salahmu dewe. Itu kira-kira mempengaruhi nggak jiwa Bapak? Pengaruh nggak? Remak luar, remak dalam. Kita tahu bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, dan itu sangat dikenang oleh apa? Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah itu dari luar dalam perjuangan mencari hidayah, kemudian ketemu dengan malaikat Jibril, karena belum kenal maka dikiranya malaikat Jibril itu dari jin. Maka beliau ketakutan mengatakan, in khasyitu ala nafsi, saya khawatir terhadap diriku, khawatir kalau yang datang itu jin gitu ya. Khadijah langsung mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada, sekali-kali tidak, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan selama-lamanya. Engkau membantu orang yang miskin, menghormati tamu, itu langsung menjadi cas yang luar biasa bagi Rasulullah. Sedangkan itu, ini bukan untuk pengajian samara, tapi dari sisi pendidikan anak, anak sama. Jadi ternyata senyuman orang tua, senyuman teman, atau apresiasi itu punya pengaruh yang luar biasa. Termasuk juga caci makian, termasuk juga dicuekin, itu punya dampak yang luar biasa. Makanya sehingga kita tahu bahwa ya, yang mempengaruhi anak nanti baik itu banyak faktor. Maka kita yang harus punya kesadaran, jangan sampai ada faktor-faktor pendidikan, baik itu pergaulan, baik itu sikap, yang memberikan dampak buruk terhadap anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci posisi anak dalam kehidupan keluarga muslim, yang tadi kita sebut ya, yang pertama sebagai zina, yang kedua sebagai hibah dari Allah, yang ketiga sebagai qurrata a'yun bagi kita semuanya, kemudian yang keempat ya, yang keempat anak itu sebagai apa? Al-waris, sebagai ahli waris kita. Tetapi ahli waris di sini bukan ahli waris duit. Kalau ahli waris duit nggak usah diomongin, karena sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang mesti terjadi, dan sesuatu yang dicari nggak perlu dikasih motivasi. Makan tuh nggak perlu motivasi sebab orang mau makan. Jadi kalau kita mati, anak kita rebutan harta kita, itu nggak usah dibilangin, pasti. Artinya anak kita pasti mau menerima lah, ya. Tapi yang perlu kita adalah anak itu fungsinya mewarisi
mewarisi misi kita, mewarisi fungsi perjuangan kita yang sebelumnya sama dengan kita juga mewarisi apa yang Allah wariskan, yaitu mewarisi Al-Qur'anul Karim, mewarisi perjuangan Rasulullah yang kita merasa mewarisi, dan ternyata usia kita tidak akan menjangkau untuk mencapai tujuan perjuangan kita. Maka harus kemudian kita usahakan supaya anak ini mewarisi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, orang itu kalau mewarisi, kalau tahu yang diwarisi mahal, saya kira kalau sesuatu barang gak mahal, mau gak diwarisin? Kursi yang sudah rusak, yang sudah butek gitu ya, nah aku wariskan ya, tolong jaga kursi ini baik-baik. Tertawa dia, kecuali kalau di balik kursi itu ada nilai tertentu baru gitu ya. Tapi saya katakan, mohon maaf lah, sekarang kita pikirkan sama-sama ya. Doa Nabi siapa? Zakaria alaihissalam. Beliau mengatakan, innahu wahadal ilmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabi min ladunka waliya yarithuni. Allah, ternyata waliya yarithuni, anak itu akan menjadi pewaris kita kalau menjadi wali kita, wali yang ngurusi risalah ini. Jadi pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita mati, kita anak kita pikirkan apa sih warisan ilmu bapakku, apa sih warisan misi bapakku, aku harus ambil tuh warisan itu, atau yang dipikir adalah Abi itu punya rekening di mana ya? Punya sertifikat di mana ya? Jangan-jangan Abi nggak pernah bilang. Kira-kira yang dicari sertifikatnya yang disimpan di mana, rekening orangnya yang di mana, atau yang dicari ilmu bapakku yang mana, misi bapakku yang mana, perjuangan amanah bapakku yang mana, itu aku yang harus selanjutnya. Kira-kira mana ya? Kalau kira-kira dipikirkan duit, berarti menganggap nggak ada sesuatu yang mahal dari kita selain materi. Tetapi kemudian kalau anak kita memikirkan yang penting aku bisa melanjutkan perjuangan bapakku, karena ini adalah eksistensi hidup, maka anak kita nggak akan rebutan dengan masalah harta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka penting sekali anak kita bisa menjadi wali. Maka dikatakan waj'alni min ladunka waliyya, fahabli min ladunka waliyya, karuniakanlah aku dari sisimu seorang wali yang yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub, yang mewarisi aku dan mewarisi nenek moyangku. Ya Allah, ternyata warisan itu bukan hanya mewarisi aku, tapi mewarisi bapakku, mewarisi nenek kakekku, mewarisi buyutku. Maka kemudian ada silsilah yang panjang. Jadi anak itu pelanjut eksistensi orang tua, eksistensi kakek dan silsilah yang paling tinggi. Maka Bapak Ibu, bagaimana nanti kita ke atas itu jelas, nasabnya jelas, kita ke bawah nasabnya jelas, dan semua bisa dibanggakan, tidak ada yang nyeleneh. Allah katakan itu pilihan Allah.
Innallaha astafa Adama, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, wa Nuha, dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran ala alamin, dan keluarganya Imran atas segala alam. Zurriyatan ba'dhuha min ba'd, zurriyah, keturunan sebagian dari sebagian yang lainnya. Nah, ini sangat berat ya. Jadi Allah kasih, ini walimu, ini pewarismu. Jangan sampai kita hanya mewarisi duit. Mohon maaf, omongan ini yang paling berat saya sendiri sebetulnya sih ya. Ya. Jadi anak satu persatu harus paham dan menyadari ada yang mahal daripada orang tua, selain duit, selain aset tanah. Dan kalau kita belum ada yang kita wariskan, maka itu menjadi pikiran kita yang abadi. Bapak Ibu, kalau duit mahal, kalau aset mahal, niscaya para nabi, para rasul mewariskan duit. Tetapi kata Rasulullah, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin warrasul ilma, tapi yang diwariskan adalah ilmu yang bermanfaat. Waduh, kalau begitu Bapak Ibu, ada tugas yang berat ya sebelum kita ngajari anak kita ya. Tapi insya Allah bapak-bapak kan, Bapak Ibu kan sudah punya ilmu lengkap ya sebetulnya ya. Ya, sudah tahu ilmu hidup, sudah tahu ilmu perjuangan Bapak Ibu ya. Cuma karena sibuk dakwah kesana kemari, Bapak Ibu mungkin mau berbagi waktu ya. Sebagian dititipkan ke UNTAP ya, karena Bapak Ibu sudah sangat sibuk dalam dakwah dan tugasnya. Tapi ingat, kalau tugas keluar juga anak juga objek dakwah kita juga. Tapi yang jelas Bapak Ibu, satu kesadaran yang sangat penting adalah kita harus mendidik diri kita dulu. Kita harus punya sesuatu yang kita wariskan bagi anak kita. Kadang-kadang yang kita wariskan adalah semangat iman yang membara. Kita ceskan, ya, kita sedot anak kita dengan iman kita. Maka jangan sampai tidak ada sentuhan iman pendidikan kita untuk anak-anak kita, karena anak kita sebagai wali kita, sebagai pewaris kita. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi kembali kepada keteladanan kita, kepada iman kita, dan rasa memiliki sesuatu yang mahal dari hidup kita ini, yaitu iman kita kepada Allah. Bapak Ibu, ada kalimat sederhana dari kisahnya para nabi dan para rasul. Dikatakan wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Baqarah 133. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan, demikian juga wasabiha Ibrahim wa Yaqub, dan Nabi Yaqub juga mewasiatkan kepada anaknya, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan
telah Islam itu memilih yang mencari yang terbaik buat kalian. Ad-din, Islam sebagai din. Jadi merasa memiliki dinul Islam. Dinul Islam milikku. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Am kuntum syuhada in hadara Yaqub al-maut. Engkau pas hadir enggak ya ketika Yakub itu kedatangan kematian? In qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika meninggal dunia, apa yang kalian sembah setelahku? Saya terus terang lama gitu. Ini kan kelihatannya sederhana ya. Jangan kalian mati kecuali Islam. Kita kan Islam semuanya. Apa yang kalian sembah? Kan semua udah tahu kita nyembah Allah. Itu kelihatannya sih sederhana. Tapi kalau kita lihat orang sekarang, profesor doktor pun nggak jelas apa yang disembah, bayangkan. Nah kalau bilang profesor Imam Masjidil Istiqlal ngomong Trinitas sama dengan Asmaul Husna kan nggak jelas Tuhannya yang disembah. Coba kalau Trinitas sama dengan Asmaul Husna itu kan nyembah siapa itu? Perpu ormas disahkan. Kemudian setelah itu ngomong apa? Perpu ormas ini dimunculkan dalam rangka untuk mengantisipasi organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan tidak termasuk bertentangan dengan Pancasila ini, yaitu komunis, ateis, Leninisme, sekuler. Lah piye toh? Kelihatannya Indonesia nanti akan suatu saat akan undang-undang yang memuat siapa saja yang memukakan ujaran kebencian pada iblis. Jadi nanti kalau kita itu mencaci maki iblis kena undang-undang. Tetapi orang ngomong kami cinta Quran, tapi Fir'aun itu yang tauhid itu akan dibiarkan. Dan sudah terjadi. Iblis pada awal itu ada yang terjadi itu dulu itu ada orangnya udah meninggal, gak usah saya sebut. Katanya iblis itu paling tauhid itu. Kalian tidak mau nyembah kepada Adam, padahal bukan suruh nyembah, hormati Adam, itu dianggap paling tauhid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingin saya katakan, kalau kita ingin menjadikan anak kita sebagai apa? Zina, sebagai hibah dari Allah, sebagai pewaris kita harus bersiap. Dan ternyata yang dari remeh-temeh itu bukan sesuatu yang remeh-temeh lagi. Sesuatu yang jelas-jelas mudah gampang, ternyata banyak yang nggak paham seperti tauhid. Sesuatu yang jelas-jelas buruk, semua orang mestinya tahu, tapi banyak juga yang tidak tahu. Zaman sekarang itu kan ada namanya satanik, penyembah iblis, penyembah setan. Itu ada organisasi satanik di Solo itu ada, dan punya kantornya juga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka yang terakhir kali saya ingin mengatakan, anak itu adalah fitnah. Anak itu adalah fitnah. Ya'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu adalah fitnah. Kadang-kadang sebagai adu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwalahum. Tapi ini bukan posisi yang diposisikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang menjadi apa? Salah satu bencana anak itu menjadi apa? Musuh. Walaupun kalau menjadi musuh bukan berarti harus dikebuki. Istri dan anak itu kadang-kadang menjadi musuh. Tapi wa in ta'fu, maafkan anak kalian. Wa taghfiru, ampunilah mereka. Fa innallaha ghafurur rahim. Jadi sebagai musuh itu bukan untuk bukin ya. Tapi bagaimana kita bisa merengkuh, lembut dengan mereka sehingga mereka kemudian kembali kepada ajaran
Tapi yang di sini fitnah. Fitnah itu artinya banyak, Bu. Fitnah itu memang fungsi anak jadi fitnah. Fitnah itu artinya yang secara sederhana ujian kita. Jadi kualitas kita sudah pantas menjadi bapak ibu belum? Ya. Ujian fitnah itu untuk menguji siapa yang melihat anak secara substansial atau anak hanya sekedar biologi sudah bangga aku punya anak. Dikiranya orang kita itu ya sudah menjadi bapak hanya karena punya anak. Padahal itu kan doanya kamaron badan tohir. Kalau anak kita nggak merasa dididik, ya bagaimana doa? Tapi selama ini orang menganggap yang namanya pendidikan itu sekolah, ya. Sehingga kalau sudah di sekolah kan, sudah berpendidikan. Yang repotnya kalau begitu, pendidikan itu terbatas dalam sekolah. Yang repotnya kalau orang nggak pernah sekolah, resmi tidak pernah berpendidikan. Maka banyak sebetulnya orang banyak sekolah tapi nggak pernah mengenyam pendidikan. Nah, untuk itu ketika dikatakan inna min azwajikum wa aulad innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, harta itu fitnah, ya. Untuk tahu sifat kita, kalau kita dikasih duit, kita itu hamba duit atau masih duit. Kalau kita punya anak, apakah kita benar-benar menjadi bapak dan orang tua yang bertanggung jawab dalam mendidik anak, memberikan keteladanan kepada anak, mencintai anak, memberikan kelembutan kepada anak, atau kemudian kita lalai dari tugas kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk itu perlulah kita memahami fiqh tarbiyatul aulad, ya. Fikih mendidik anak, fikih, ya, dalam fiqhul usrah, ya. Fikih keluarga itu penting sekali untuk kita bangun dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengantisipasi jangan sampai anak itu menjadi bencana bagi kita. Karena anak juga menjadi bencana, ya. Maka dikatakan berkaitan dengan Nabiullah siapa Khidir alaihissalam ketika membunuh anak, ya, itu kan kadang-kadang ya, wa amul ghulam fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang kubunuh itu, ya, ini karena nanti kalau hidup terus, ya, akan menjadikan orang tua kafir, gitu, ya. Tapi sayangnya kan kita nggak punya Nabi Khidir, gitu, ya. Dan kita nggak boleh, wah anak ini macam-macam sembelih, kan nggak boleh gitu, ya. Dan kita juga tahu anak kita kayak apa, ya. Untuk itu kedekatan kita kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah supaya anak kita menjadi saleh itu penting. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku dengan Ismail ini dua orang yang menyerahkan dirimu, dan jadikan kami ini ummatan muslimatan lak, umat yang